Kusuf dalam bahasa Arab berarti dhahabu daw'in ahadin nirain atau nayirain atau ba'dihi. Dhahabu daw'i ahadin nayiraini atau ba'dihi. Hilangnya cahaya dari salah satu benda yang bersinar atau sebagian cahayanya. Salah satu benda yang bersinar maksudnya adalah matahari dan bulan. Kusuf adalah ketika matahari atau bulan itu hilang seluruh cahayanya atau sebagian cahayanya. Baik. Sebagian ulama yang lain membedakan antara kusuf dengan khusuf. Kusuf itu berkaitan dengan matahari, sedangkan khusuf itu berkaitan dengan bulan. Baik. Dikatakan di sini, dan inilah yang lebih terkenal dalam bahasa. Dalam bahasa yang lebih terkenal, lebih masyhur, khusuf itu hilangnya cahaya bulan, baik secara sempurna ataupun sebagiannya. Sedangkan kusuf itu hilangnya cahaya matahari, baik secara sempurna ataupun sebagiannya. Namun tadi saya katakan, sebagian ulama yang lain mengatakan tidak ada bedanya antara kusuf dan khusuf. Jumhur ulama, bahkan 4 madhab, pendapat mu'tamad dalam 4 madhab mengatakan bahwa salat kusuf ini wajib, salat kusuf ini sunnah. Tapi sunnahnya sunnah muakkadah. Saya ulangi, pendapat mu'tamad dalam 4 madhab mengatakan bahwa salat kusuf itu sunnah muakkadah, tidak sampai derajat wajib. Ada sebagian ulama yang mengatakan wajib, dan pendapat yang mengatakan wajib ini juga pendapat yang kuat, dikuatkan oleh Abu Awanah. Ini juga ya salah satu riwayat dari Imam Abu Hanifah. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Asy-Syaukani, dikuatkan juga oleh Siddiq Hasan Khan, dikuatkan juga oleh Syalbani, dan sebagian ulama yang lainnya. Intinya pendapat yang mengatakan bahwa salat kusuf itu wajib, ini juga pendapat yang kuat. Namun pendapat mu'tamad dalam 4 madhab mengatakan bahwa salat kusuf itu sunnah muakkadah. Yang mengatakan salat kusuf itu wajib, mereka berdalil dengan hadis Mughirah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fa idza ra'aitumuhuma fad'ullaha wa sallu hatta yanjali." Apabila kalian melihat keduanya, maksud dari keduanya di sini adalah matahari dan bulan yang mengalami gerhana, fad'ullah, maka berdoalah kalian kepada Allah, wa sallu hatta yanjali, dan salatlah kalian sampai jelas kembali atau sampai cahayanya tampak kembali. Baik. Di sini disebutkan perintah untuk sholat. Dan pada asalnya perintah menunjukkan hukum wajib. Apalagi dalam sebuah riwayat, ketika terjadi gerhana matahari di zaman Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW ketika itu keadaannya tergesa-gesa, tergopoh-gopoh, sampai beliau menyeret ridaknya karena tergopoh-gopohnya, bukan karena kesengajaan, sampai ke Masjid Nabawi, dan beliau mengajak manusia untuk salat. Dan ini tidaklah dilakukan oleh Nabi SAW kecuali karena kemungkinan besarnya salat gerhana itu wajib. Baik, ini pendapat atau ini dalil dari pendapat yang mengatakan bahwa salat gerhana itu wajib. Adapun jumhur ulama atau mayoritas ulama yang mengatakan bahwa salat gerhana itu sunnah muakkadah, maka mereka mengambil hadis ini. Apabila kalian melihat gerhana dari keduanya, maka berdoalah kalian kepada Allah dan salatlah sampai cahayanya kembali lagi. Tapi mereka mengatakan bahwa perintah ini tidak menunjukkan kewajiban. Kenapa perintah ini tidak menunjukkan kewajiban? Mereka mengatakan karena adanya hadis A'rabi. Adanya hadis seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi SAW, kemudian bertanya, apa yang diwajibkan kepadaku? Kemudian Rasulullah SAW menjawab bahwa yang diwajibkan kepadanya di antaranya adalah salat 5 waktu. Di antaranya zakat. Ya, ada juga syariat-syariat yang lainnya yang disebutkan di situ. Dan Rasulullah SAW tidak menyebutkan salat gerhana. Rasulullah SAW tidak menyebutkan salat kusuf ataupun salat khusuf. Dan setelah itu, orang Arab Badui ini mengatakan, hal alayya ghairuha? Apakah ada kewajiban lain selain yang engkau sebutkan tadi? Maka Rasulullah SAW mengatakan, la illa an tatawwa. Tidak ada yang diwajibkan atasmu selain yang disebutkan tadi, kecuali apabila engkau ingin melakukan ibadah yang sunnah. Kemudian orang Arab Badui ini mengatakan,
aku tidak akan menambah dari yang disebutkan tadi, dan aku juga tidak akan menguranginya.